Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna suparti abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina suparti waliyullah ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami keluarga RN mau memberikan penjelasan tentang ibadah ibadah maqdoh, korelasinya dengan kesalahan sosial. Nah, ibadah maqdoh itu diantaranya sholat, zakat, puasa, haji, termasuk kurban. Kita awali dengan sholat. Kemudian metodologi kita menggunakan SRI, spiritual, religi, dan intelektual. Sekali lagi, SRI itu spiritual, itu kita konformasikan ke langit. Religinya kita ngambil dari Al-Quran atau hadis. Intelektualnya kita bedah secara keilmuan dan sisi kemanfaatan, sehingga ibadah ritual ini ada korelasinya dengan kesalahan sosial. Jadi kesalahan individual itu muaranya kepada kesalahan sosial. Insya Allah kita bisa melaksanakan dengan sempurna dan mendapatkan nilai ibadah. Kesalahan individu menuju kepada kesalahan sosial, mulai dari sisi ibadah sholat. Hadirin rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasyiqil laili wal Qur'anal fajr. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya, dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan dirikanlah sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini secara syar'i, ya, kemudian secara dalil naklinya. Jadi sholat itu diperintahkan dengan fi'il amar, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kemudian waktunya itu liduluki syamsi ila ghasyiqil lail wal Qur'anal fajr. Waktunya itu tergelincir matahari sampai tenggelamnya matahari, masuknya malam, dan fajar. Tergelincir matahari itu sholatnya ada dua, itu sholat duhur dengan sholat asar. Kemudian ghasyiqil lail, sampai terbenam matahari, itu sholatnya maghrib dengan isya. Al-Quran al-Fajr dan sholat fajar. Sholat fajar itu subuh. Innal Quran al-Fajr kana masyhuda. Sholat fajar itu, subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, kemudian kalau dari sisi waktu, sholat duhur itu mulai tergelincir matahari, batasnya sampai bayangan lebih tinggi dari benda. Itu waktunya sholat duhur. Sholat asar, bayangan lebih tinggi daripada benda sampai terbenam matahari.
waktunya sholat asar. Sholat maghrib itu terbenam matahari sampai hilangnya shofaq merah. Itu waktunya sholat maghrib. Nah, sholat isya hilangnya shofaq merah sampai terbitnya fajar shidik. Itu sholat isya. Nah, sholat subuh dari fajar shidik, terbitnya fajar shidik sampai terbitnya matahari, itu waktunya sholat subuh. Dan sholat subuh ini sholat yang disaksikan atau sholat yang sangat berat. Dan sholat subuh ini memang paling berat di antara sholat-sholat yang lain karena kondisi kita masih ngantuk. Maka ini ada nilai yang terbaik, yaitu sholat subuh harus ditegakkan sebelum matahari terbit. Ini secara waktu. Kemudian sholat itu sendiri punya rukun ada 3, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Rukun qalbi itu niat, rukun qauli itu bacaan, rukun fi'li itu gerakan. Jadi niat. Nah, biasanya kita selalu dibimbing niat itu oleh lisan supaya hatinya ikut, karena qalbun itu hati itu dituntun dengan lisan. Sebagai contoh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati ada'al lillahi ta'ala. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu qalbun. Maka seluruhnya itu qalbun itu dilibatkan, karena dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Maka rukun sholat itu 1 adalah rukun hati, yaitu niat. Kedua, rukun qauli. Qauli itu ucapan. Rukun qaulinya itu pertama takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian baca tasyahud, baca sholawat, kemudian salam. Ini qauli. Qauli itu takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, tahiyat, baca sholawat, kemudian salam. Itu qauli. Sekarang yang fi'li itu perbuatan. Perbuatan itu pertama berdiri. Untuk sholat wajib berdiri bila mampu. Jadi kalau memang nggak mampu berdiri, untuk orang-orang yang sakit bisa sambil duduk. Kalau duduk nggak mampu bisa sambil berbaring. Itu bisa dilakukan kalau memang tidak mampu. Makanya berdirinya itu rukun fi'li. Kemudian rukuk. Setelah rukuk iktidal, kemudian setelah iktidal sujud pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian baru sujud yang kedua, dianggap 1 rakaat. Kemudian duduk akhir tahiyat itu, kemudian nengok kanan, itu hukumnya wajib karena itu bagian dari fi'li. Nengok kiri itu hukumnya sunnah. Jadi yang fi'li berdiri bila mampu, kemudian rukuk, iktidal, sujud.
duduk antara dua sujud. Nah, kemudian sujud yang kedua itu dianggap 1 rakaat. Kemudian duduk akhir, nengok, itu fi'li. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita akan memberikan makna kalau kolbun, kemudian kaulun dan fi'lun. Kolbi, kauli, dan fi'li itu adalah rangkaian peristiwa kehidupan. Jadi semua itu berangkat dari hati, kemudian diucapkan dan dilaksanakan. Maka hati, lisan, dan perbuatan itu harus memiliki korelasi yang sama. Jadi ketika kita sholat, ya hati kita sholat, kemudian ucapan kita bacaan sholat, gerakan kita juga sholat. Nah, sehingga akan melahirkan kesolehan individu. Kesolehan seseorang itu sebenarnya ada barometer. Barometernya adalah iman. Iman itu 3, tasdiqu biqalbi, takrir bilisan, a'malu bil arkan. Mantap dalam hati, diucapkan dalam lisan dan perbuatan. Nah, itu iman. Jadi sholat ini rukun yang 3 itu adalah untuk membentuk kesolehan sosial. Hati, lati, pakarti. Kalau orang Jawa bilangnya hati, lati, pakarti. Kolbun, kauli, fi'li. Ini kalau orang Arab. Jadi itu adalah keselarasan. Artinya hati, lati, pakarti harus sesuai dengan koridor-koridor perintah Gusti. Itu yang menjadi barometer kesolehan sosial, kesolehan individual. Nah, sekarang bagaimana makna sholat untuk kesolehan sosial? Kesolehan sosial itu sebenarnya diawali dari berdiri. Makna berdiri itu sebenarnya kita ini bertanggung jawab atas seluruh perbuatan itu diri kita, diri sendiri. Jadi kita harus berbaik diri, kalau bahasa lain membela diri, kemudian mengerti tentang diri, tahu diri. Setelah tahu diri, kita juga membela diri, bisa menempatkan diri. Bagaimana proses pendirian kita yang kokoh, yang punya prinsip kolbun, kauli, fi'li, hati, lisan, perbuatan ini harus kita genggam erat sebagai barometer dan identitas pribadi. Kemudian ruku ini sebenarnya adalah bagaimana membawa orang-orang itu harus tunduk diri kita dan bersama orang-orang. Warka'u ma'rogiin, kamu rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya itu adalah kebersamaan. Jadi saudara-saudara kita ini hidup dalam kesendirian, namun ada rukuknya. Rukuknya itu sebenarnya adalah kesolehan sosial. Konflik-konflik dalam kehidupan ini kita selesaikan bersama untuk urusan bersama. Ya, contoh ya keamanan, keadilan, pendidikan, kesejahteraan, ya, kemudian perlindungan. Jadi itu juga harus kita bersama untuk menguatkan diri sekaligus menguatkan bersama dalam satu komunitas. Jadi kita sendiri kemudian bersama-sama. Kemudian bisa disebutkan begini, mari kita bersama-sama menegakkan kebenaran. Dengan berdiri menegakkan kebenaran,
dan menundukkan seluruh kejahatan, menundukkan seluruh pengkhianatan, menundukkan seluruh manipulasi-manipulasi, hanya mementingkan diri dan kelompok. Ini harus dilebur dalam satu, yaitu rukuk bersama orang yang rukuk. Kemudian iktidal, makna iktidal itu kembali kepada diri kita. Dari menegakkan kembali diri bersama orang lain tegak semua untuk persiapan sujud. Sujud bermakna menyerahkan total seluruh kepentingan pribadi dan kepentingan bersama selaras dengan kepentingan yang juga disetujui oleh Gusti. Maka sujud itu sebenarnya adalah penghambaan kepada Gusti, membawa risalah pribadi dan risalah-risalah bersama untuk disatukan adalah ketaatan. Gusti memberi informasi lewat wahyu, lewat ilham, lewat perumpamaan yang segitu banyak. Maka Gusti, kami secara pribadi dan bersama mohon untuk dibimbing menjadi orang yang soleh individual dan soleh sosial. Setelah sujud ini, maka duduk antara sujud itu menata ulang kembali apakah pribadi dan kelompok tadi sudah selaras, sejalan, setuju dengan apa-apa yang diharapkan, maka duduk istiros, duduk. Kemudian sujud lagi mengembalikan kepada Gusti tentang permasalahan hidup, sehingga kita mencari jawaban-jawaban lewat hati, lewat wahyu, dan lewat ilham yang sangat baik untuk kepentingan bersama. Kemudian duduk akhir, maknanya mengakhiri dari semua kehidupan ini. Endingnya, akhirnya kita harus nengok, kita harus memberikan salam. Salam berarti menengok kanan dan menengok kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah. Berarti kita harus memberikan kenyamanan terhadap diri, nyaman terhadap keberadaan kita di dalam masyarakat, dan selamat dari azabnya Gusti. Maka kita nengok kanan untuk keselamatan saudara-saudara kita di kanan, dan nengok kiri kita bersama untuk menyelamatkan dan memberi salam keluarga kita yang ada di sebelah kiri dengan ucapan Allahumma anta salam wa minka salam wa a'udzu salam wa hayyina rabbana bisalam wa dahinal jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam, ya Allah engkau ini sumber keselamatan. Allahumma anta salam wa minka salam, dari engkau keselamatan itu ada. Wa'udzu salam, dan selamatan itu kembali kepada engkau ya Allah. Fahayyina rabbana bisalam, berikanlah kehidupan ini dengan selamat. Wa adhinal jannata darussalam, masukkan dalam surga darussalam kelak di akhirat. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram, tabaraka maha suci engkau ya Allah. Wa alaika, dan kepadamu, tabarak ta'alaika wa dzul jalali wal ikram, yang mulai kebesaran dan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, inilah sebenarnya sholat ini juga bisa menjadi solusi. Nah, dunia lagi diranda kurang baik-baik saja oleh saudara-saudara kita ya yang dolim. Nah, itu mari kita berdiri bersama. Ayo tegakkan masing-masing.
Setelah itu kita bersama untuk sepakat ruku. Nah, ruku. Kemudian i'tidal, kembalikan kepada porsi kesepakatan itu, sowankan kepada Gusti dan diatur dengan sangat baik. Kemudian sowankan Gusti lagi, maka akhiri semua itu dengan salam. Dan ini juga kita menghimbau saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Israel, orang-orang Palestina yang terdolimi, maka kita mohon kepada Allah, ayo kita punya prinsip yang baik. Berdirilah, tegakkanlah kebenaran. Saudara-saudara kita Israel yang mendolimi, ayo ruku, taat. Kita ini makhluk sosial, rukukkan dirimu, taklukkan kedolimanmu, kemunafikanmu, dan juga taklukkan juga angka meremurkamu itu. Kemudian mari kita berdiri lagi, Palestina bersama Israel menuju kepada Allah, sujud dengan menyerahkan diri kepada Allah, dengan sujud. Allahumma anta salam, minka salam, wa'udu salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adhinal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'ala kaidal jalil wal ikram. Kemudian duduk istirahat, itu adalah maknanya gencatan senjata. Nah, sekarang ini sudah mulai ada gerakan untuk gencatan senjata permanen. Ini sudah harus diakhiri. Keserakahan, kedoliman, dan juga pengkhianatan harus diselesaikan. Duduk akhirkan. Duduk akhir. Maka ketika duduk akhir kita nengok, memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan saudara-saudara kita, sebelah kanan masih banyak saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saudara-saudara kita banyak. Bersama, mumpung masih hidup di dunia, dengan bersatu padu dalam kebaikan. Inilah sebenarnya yang dinanti-nanti oleh sedunia. Dunia ini jangan dinodai, dunia ini jangan dijadikan keserakahan, karena nanti ada endingnya, itu kematian. Semua yang ada di bumi ini akan berganti, maka torehlah dan juga tulislah sejarah tinta emas di dalam diri kita, agar kita mendapatkan kesolehan sosial, berangkat dari kesolehan individu menuju kepada kesempurnaan hidup yang diridhai Gusti, sehingga mendapatkan panggilan yang nyaman. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepadaku, aku ridho, kamu juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kelompok hamba-hambaku, fadkhuli jannati, masuk dalam surgaku. Insyaallah kita akan menjadikan dunia bagaikan surga dengan satu syarat, bersama berdiri rukuk dan sujudnya dengan benar. Sendiri kita memati diri, bersama membangun bangsa, sujud menyerahkan urusannya kepada Gusti, insya Allah dalam kebaikan, bimbingan, lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'ani antimana fi ayati wa dzikr hakim, taqabbala minna wa minkum laghfirun kama aqulu hadza wa sallallahu alaihi muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullaha ghafurur rahim. Subhanallah wa ta'ala salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.